Di hari yang cerah, seorang wanita parubaya tengah sibuk membersihkan diri di kamar mandinya. Rasanya begitu lelah setelah semalaman menunaikan kewajiban pasutri bersama pemuda yang kini menjadi suaminya. Sayangnya, di tengah kesibukan itu mendadak wanita itu dikejutkan oleh peyukan pria muda dari belakang. "Bu, lagi ya?" ujar sang pria membuat wanita parubaya itu menoleh kaget. "Loh, kan semalam sudah tonak." "Bentar aja kok, Bu," sahut sang pria sambil tersenyum nuakal padanya. Ya, kira-kira begitulah keakraban yang terjalin antara Bu Hermin dan Kosim dalam menjalani rumah tangga mereka. Tapi siapa sangka jika sebelumnya Bu Hermin merupakan ibu mertua dari Kosim. Ya, dan jika bukan karena insiden yang terjadi waktu lalu, mungkin mereka tak akan berjodoh dan berumah tangga seperti saat ini. Sebelumnya, Kosim merupakan suami dari Rina. Keduanya sudah 3 tahun menjalani biduk rumah tangga. Selama itu, Kosim menilai Rina sebagai wanita yang baik dan perhatian. Ya, sebelum ia menemukan sifat asli dari sang istri. Meskipun belum diberi momongan, hal itu tak menjadi masalah berarti. Hanya saja, Kosim sebagai pria tentu saja mendambakan kehadiran momongan. Sayangnya, setiap kali Kosim berdiskusi untuk memeriksakan diri ke dokter, Rina istrinya selalu terkesan menghindar. Kosim ingin berikhtiar bersama Rina. Namun ajakan untuk memeriksakan diri ke dokter selalu ditolak Rina dengan alasan kesibukan. Kebetulan, Kosim sendiri bekerja sebagai freelancer secara daring. Jadi jam kerjanya lebih fleksibel, berbeda dengan Rina yang selalu merasa terlalu sibuk bekerja. Pekerjaannya sebagai seorang manajer memang membuatnya tampak selalu sibuk. Bahkan di hari libur pun wanita itu masih saja berkutat dengan pekerjaannya. Kesibukan ekstrim itu pula yang membuat Kosim dan Rina menjadi jarang menunaikan ibadah pasutri. Bahkan dalam setahun terakhir, Kosim bisa menghitung seberapa sering mereka menunaikan kewajiban itu. Saat itu, Kosim masih tinggal bersama Bu Hermin, ibu mertuanya. Karena ditinggal bapak mertua meninggal, Kosim dan Rina merasa iba pada Bu Hermin. Rina sebagai anak tunggal merasa wajib merawat ibunya di rumah mereka. Meski tadi pun kiri tinggal berdua dengan ibu mertua saat Rina bekerja membuat Kosim sedikit tak nyaman. Meski ia tahu jika sang mertua tak mungkin aneh-aneh. Tapi ia tetap khawatir dengan hal-hal yang tak diinginkan. Mengingat Bu Hermin sudah hampir 12 tahun menjanda. Apalagi Bu Hermin memiliki perawakan yang masih menarik dan awet muda. Tentu, membuat Kosim harus berusaha ekstra untuk menjaga pandangan dan pikirannya. Terutama setahun belakangan, ibu mertuanya mengalami masalah kesehatan yang cukup aneh menurutnya. Bermula di suatu pagi di mana tiba-tiba Bu Hermin roboh saat hendak ke ladangnya. Wanita baru usia 49 tahun itu tiba-tiba lesu seperti orang lumpuh. Kebetulan Rina sedang tak di rumah, sehingga Kosimlah yang harus mengurusnya. Penyakit mertuanya itu terbilang aneh, lantaran Bu Hermin hanya akan lumpuh dan lesu dari pagi hingga menjelang sore. Setelah sore tiba, wanita parubaya itu akan kembali normal, bahkan bisa berjalan seperti biasa. Berulang kali diusahakan pengobatan, baik medis maupun alternatif, hasilnya tetap sama. Tak ada masalah fisik yang terdeteksi. Dari keanehan itu, Kosim akhirnya percaya bahwa sang mertua memang mengalami masalah kesehatan langka. Aktivitas Bu Hermin pun terbatas di malam hari saja. Hal ini membuat Kosim sering cemas. Ia khawatir mertuanya itu meminta bantuan saat malam atau hal-hal aneh lainnya, terutama saat istrinya belum pulang kerja. Sampai suatu ketika, Pak Bambang, tetangga mereka, menyarankan membawa Bu Hermin pada seorang terapis kenalannya. Terapis itu disebut bisa menyembuhkan berbagai masalah kesehatan hanya dengan 3 kali pertemuan. Meskipun Kosim ragu karena tak percaya hal-hal tak masuk akal, ia akhirnya setuju untuk mencoba karena tak ada pilihan lain. Pada hari yang ditentukan, Kosim membawa mertuanya ke tempat terapi itu. Rina tak bisa ikut karena alasan pekerjaan di luar kota. Belakangan, rumah tangga mereka makin hambar. Bahkan sudah hampir 2 bulan lamanya, mereka tak menunaikan Pak Sutri. Singkat kata, jam menunjukkan pukul 7 malam, ketika Kosim menghentikan mobilnya di sebuah rumah asri yang lebih mirip rumah singgah daripada klinik. Kosim yang menuntun Bu Hermin menggunakan kursi roda, langsung disambut seorang wanita yang merupakan karyawan di tempat itu. Setelah dipersilakan masuk, Kosim dan mertuanya menemui Pak Wongso di ruangannya. "Selamat datang Pak Wongso," menyambut mereka dengan ramah. Setelah mendengar keluhan yang dialami Bu Hermin, Pak Wongso tiba-tiba bertanya pada Kosim. Katanya, "Pak Bambang, kamu juga belum ada momongan, nak? Apa itu benar?" Kosim terheran, merasa pertanyaan itu tak ada sangkut pautnya dengan masalah mertuanya. "Udah nggak perlu takut, ini juga ada kaitannya dengan apa yang dialami ibumu kok," ujar pria itu lagi. "Maksud Bapak?" tanya Kosim, heran. Kamu boleh percaya, boleh enggak? Masalah yang dialami ibumu ini salah satu penyebabnya kamu belum ada momongan. Meskipun Kosim merasa alasan itu tak logis, ia terdiam. Mempunyai momongan adalah impiannya. Terus, solusinya gimana, Pak? Tanya Kosim penasaran. Nanti kamu akan tahu sendiri kok, kata Pak Wongso sambil tersenyum,
membuat Kosim terdiam bimbang. Di tengah kebimbangan itu, tiba-tiba ibu mertuanya berkata, "Coba aja nak, lagi pula kalau ibu meninggal, kamu kan bisa fokus ngurus keluargamu." Mendengar mertuanya berbicara tentang kematian, Kosim pun berkaca-kaca. Tapi melihat wajah sang mertua yang penuh harap, Kosim akhirnya mengangguk. "Ya sudah, saya bersedia." Pak Wongso tersenyum. Ia mengatakan tak perlu memikirkan biaya yang mahal. "Mulai dari ibu dulu ya, saya periksa, dan kamu bisa istirahat di kamar tamu," kata Pak Wongso yang kemudian meminta karyawannya mengantar Kosim ke kamar tamu. Selama menunggu, Kosim diliputi kebimbangan. Terutama ia bisa sesekali mendengar seruan kebaikan mertuanya dari sebelah kamar. Di tengah pikirannya yang semeraut, mendadak seorang karyawan mengantarkan minuman jahe untuknya. Kosim yang belum makan sejak pagi, lantas meneguk minuman jahe itu hingga tandas. Minuman itu membuatnya merasa nyaman sejenak. Namun setelah itu, anehnya seruan mertuanya seolah berpindah padanya. Ia mulai merasa tak nyaman dan kepanasan. Semakin lama, rasa panas itu semakin menjadi. Hingga tanpa sadar, ia letakkan seluruh jajaran kabinet serta segitiga bermuda. Bahkan ketika pikirannya dipenuhi keinginan, bersamaan dengan itu pula, tiba-tiba pintu terbuka. Tampak Pak Wongso dan mertuanya datang menemuinya. Kosim semakin terkejut setelah mendapati kondisi mertuanya sama persis seperti dirinya. "Nah, itu menantunya, Bu. Silahkan," ujar Pak Wongso yang kemudian pergi meninggalkan mereka. Sontak Kosim tertegun dengan penampakan alam semesta itu. Melihat sang mertua yang berada dalam kondisi serupa, justru membuat gejolak baiknya timbul seketika. Bahkan Kosim, yang memang sudah dilanda angin mulia, tak menghalau ketika Bu Hermin mendekat dan mengambil perahu motor itu. "Wah, lain ya nak," katanya dengan kagum. "Lain? Gimana sih Bu?" "Ya, bagus saja. Boleh kan kalau Ibu?" Dalam keadaan yang kacau, Kosim tak bisa berpikir jernih. Bahkan hanya mengikuti arahan Bu Hermin ketika memberi perhatian mulia. Kosim seolah lupa pada istrinya, lantaran yang ada dalam pikirannya hanyalah bantuan negara dari mertuanya. Tak ada sedikit pun penyesalan di benaknya, terutama ketika haluan negara berubah dan perahu motor pun melesat menuju tujuannya. Bu Hermin yang sudah lama menjanda akhirnya kembali menemukan kebaikannya. Begitupun dengan Kosim yang terbawa nirwana, hingga akhirnya tiba di titik tujuan mulia. Pundi-pundi kebaikan pun tersimpan rapi pada pintu gerbang kehidupan dunia. Bahkan tak hanya sekali rapat paripurna negara itu tercipta, tapi sepanjang malam mereka lewati dengan hura-hura. Paginya, Kosim terbangun ketika waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Pria itu menoleh ke samping, mendapati mertuanya tengah tersenyum manis padanya. "Gimana, Bu? Apa sudah mendingan?" Kosim bertanya, berharap rapat paripurna itu berhasil. Dan rupanya benar saja, Bu Hermin mengangguk. "Udah lebih baik dari sebelumnya, Nak." "Makasih ya, Ibu banyak berhutang budi sama kamu," ujar wanita itu sambil tersenyum. "Udahlah, Bu, yang penting sekarang adalah kesehatan Ibu," sahut Kosim kemudian. Selanjutnya, keduanya pun berbincang-bincang biasa, seolah melupakan apa yang telah dilalui semalam. Sampai tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Pak Wongso tersenyum melihat interaksi menantu dan mertua itu. Saya kesini karena ada hal yang ingin saya sampaikan pada kalian. Sekarang saya tunggu di ruangan saya ya," ujar pria itu sambil berlalu. Singkat kata, setelah beres-beres negara, Kosim dan mertuanya menemui Pak Wongso. Bu Hermin sudah bisa berjalan, meski sedikit pelan. Bahkan kursi rodanya pun sudah ia sumbangkan untuk klinik tersebut. "Jadi, gimana kalian?" Pak Wongso memulai percakapan. "Sebenarnya ibu kenapa toh, Pak? Kenapa solusinya harus seperti itu?" tanya Kosim. "Heran, ibumu itu kan sudah lama menjanda, jadi ya butuh refreshing juga. Buktinya selesai refreshing langsung ada perubahan toh. Tapi gimana dengan istri saya, Pak? Bukankah itu artinya kami berkhianat?" "Siapa yang mengkhianati siapa? Nggak ada yang berkhianat kok di sini." Pak Wongso lantas beranjak, lalu berbisik pada Kosim. "Kecuali istri dan sahabatmu." Sontak Kosim terheran, tapi Pak Wongso kemudian mengambil ponselnya, lalu menunjukkan beberapa foto dan video yang membuat Kosim tersentak dan emosinya tersulut. Di sana tampak jelas jika sang istri tengah rapat paripurna dengan soleh sahabat baiknya. Seketika itu Kosim tak bisa berkata-kata, sementara Bu Hermin lantas merebut ponsel itu. "Gimana bisa Bapak mendapatkan semua ini? Saya nggak sembarangan nerima pasien, Bu." Menolong orang yang dikhianati adalah salah satu keahlian saya. Cuman, pria itu menjeda ucapannya. "Cuman kenapa, Pak?" Pak tanya Bu Hermin penasaran. "Cuman nampaknya kemampuan saya mengenali seseorang sedikit menurun. Saya terkecoh oleh ucapan manis seseorang." "Maksud?" Bapak tanya Kosim kemudian. "Iya, mereka kesini beberapa waktu lalu, mengaku sudah lama menikah dan belum juga memiliki momongan."
Seperti disambar petir, Qasim menyadari Rina dan Soleh diam-diam menjalin kisah di belakangnya, dan mereka telah mencoba mengelabui Pak Wongso sebelumnya. Sebenarnya pantang untuk saya menceritakan rahasia ini, tapi kalau saya diam, pasti akan ada banyak orang yang akan dirugikan, termasuk kalian. Mereka pikir mereka bisa mengelabui saya. Sayangnya mereka nggak tahu kemampuan saya. Aura orang baik dan pengkhianat itu beda, kata Pak Wongso yang kemudian berenjak mengambil amplop dari lemari. Kalau saya sudah dibohongi dari awal, apapun tentangnya pasti akan saya cari, termasuk ini. Bapak itu kemudian memberikan amplop yang berisi bukti-bukti perselingkuhan Rina dan Soleh. Nggak perlu tanya dari mana saya dapat semua ini. Yang pasti saya juga dirugikan, jadi nggak ada salahnya saya bantu kalian. Mendengar itu, seketika Bu Hermin terisak. Ia merasa ibah dan kasihan pada Qasim. Bahkan ia malu lantaran putrinya sudah membohongi Qasim dan dirinya. Sementara Qasim akhirnya juga mengetahui jika penyebab Bu Hermin lumpuh adalah olah istrinya sendiri. Udah, nggak perlu sedih. Sebagai gantinya, bawa mereka ke sini, kata Pak Wongso, membuat keduanya pun mengangguk. Singkatnya, setelah mendapat bukti tersebut, keduanya pun pulang. Pak Wongso juga tak meminta bayaran, dia hanya ingin bertemu Rina dan Soleh. Dan Qasim pun tahu betul jika pria itu yang akan memberi pelajaran pada mereka. Bukan hal yang sulit untuk Qasim membawa Rina dan Soleh berada di kediaman Pak Wongso. Ia berencana akan beralasan mengajak keduanya jalan-jalan ke klinik itu, lalu meninggalkan keduanya. Dan iya, beberapa minggu kemudian setelah kebohongan itu terkuak, akhirnya Qasim mengajukan surat perpisahan pada Rina. Dengan bukti yang kuat, ia berharap semua berjalan lancar. Bahkan Bu Hermin juga sudah mengubah surat rumahnya menjadi atas namanya sendiri. Karena setelah itu, Qasim berjanji akan menikahi Bu Hermin, yang rupanya tengah halim oleh jeripayah menantunya itu. Memang mustahil rasanya, tapi seperti itulah kenyataannya. Begitulah kisah tak terduga antara Qasim dan mertuanya. Semoga dengan kisah ini, kita semua dijauhkan dari sikap tak terpuji, termasuk lebih selektif lagi dalam memilih teman. Amin ya robbal alamin.